Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po jumpa lagi dengan aneh Bang Munir di channel cakep balik Bang Ji. Apalagi kalau kita nggak ngimpleng Abang Po. Ini hari kita ngimpleng katanya yang luar biasa, yang bisa bener-bener dongkrak luar dalamnya kita ekonomi, mental dan masa depan kita pastinya. Yaitu kate dagang. Tonton terus yang udah klik video ini sampai habis, sampai dapat hikmahnya, sampai Abang Po dapat apa istimewanya daripada kate dagang. Yuk kita impleng kate dagang. Abang Po, kalau kita bisa diri di dua kaki, kenapa kita mesti diri di satu kaki? Diri di dua kaki. Nah, satu kaki kita kerja, satu kaki kita usaha. Nah, usaha ini apa nih yang bisa kita lakuin sambil kerja? Kita pikirin deh tuh. Biasanya usaha yang kita bisa lakukan sambil kerja itu apa ya? Dagang, berjualan, membeli, kita punya terus kita jual, kita ambil selisih di situ. Itulah tambahan daripada kerjaan kita. Nah ini karena kita diri dua kaki, usaha dan dagang. Kalau ada kaki satunya yang kira-kira udah mulai agak patah, mulai udah agak lemah, tapi kita masih ada satu kakinya yang lain. Kalau kira-kira kita kerja udah pensiun, kita masih ada usaha namanya dagang. Nah cuman yang namanya dagang itu kudu pakai teknik dan teknik dan ya emang nggak semua orang suka dagang, nggak semua orang suka dagang Abang Po. Tapi dagang itu luar biasa. Ini orang Betawi gimana nih? Suka nggak dagang? Gimana filosofinya orang Betawi tentang dagang? Kalau Betawi mantep banget tuh kalau masalah dagang. Kenapa? Karena sejarah budaya daripada Betawi ada dua campuran kultur, yaitu apa? Arab sama Cina. Jadilah Betawi, kayak Melayu tuh Arab sama Cina juga. Nah, orang-orang Cina sukanya dagang, orang-orang Arab juga suka dagang. Makanya orang Betawi banyak yang suka dagang. Bagaimana kita bisa dagang itu menjadi usaha andalan kita? Jangan kemana-mana, kita simak terus kate dagang di channel Cakep Bale Bang Ji. Yang belum subscribe biar kalau Bale Bang Ji update dapat notifikasinya. Yuk kita terusin ambil hikmah dan makna daripada kita terusin ya. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia di sini ya, kata dagang itu artinya pekerjaan yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan atau jual beli, atau niaga. Kata orang Betawi niage itu ada banyak turunan katanya ya. Nah, katanya apa pengertian yang kedua daripada kata dagang adalah dari negeri asing. Contohnya adalah contoh katanya apa, anak dagang, atau pengertiannya di sini orang dari negeri asing. Orang dari negeri asing atau pengembara disebut apa ini? Aku ini seorang dagang. Itu pengertiannya Bang Po. Nah, dagang yang ketiga pengertiannya ada apa ini? Pikul. Pikul juga itu dagang. Nah ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Abang Po, kalau di Balai Bang Ji pastinya kalau kita udah ngimpleng kata ini, kita kudu ambil hikmah dan kita kudu ngambil hikmah dan makna daripada kata yang kita impleng. Yuk sama-sama kita ngambil hikmah daripada kata dagang untuk kehidupan kita. Abang Po, pastinya kalau yang namanya dagang itu teknologi berpengaruh pada teknik daripada berdagang. Apalagi sekarang nih online selalu aja itu online itu mengikuti teknologi, itu mengikuti daripada teknik berdagang. Kalau zaman dulu orang dagang mikul jemput bola dengan cara seperti itu. Intinya pada dasarnya teknik berdagang itu kan pada dasarnya ada jemput bola, menunggu bola. Kalau yang nunggu bola kudu punya kios, tempatnya kudu strategis, kudu rame. Yang namanya kalau yang jemput bola itu di mana aja dia bisa dagang, asal dia bisa melempar daripada
informasi atau menjemput bola lah, yang ngedatengin customer, baik lihat informasi atau kita datang langsung untuk melakukan presentasi. Nah, sekarang yang kita mau bahas adalah teknik berdagang dengan cara informasi yang kita punya, ya, baik itu handphone yang kita punya atau medsos yang kita punya, ya, seperti itulah. Yuk, gimana kita berdagang pada saat era teknologi yang sekarang ini. Abang Po, yang namanya dagang itu gimana ya? Luar biasa tuh, luar biasa. Kalau kita udah beda rasanya. Uang dari boleh dagang sama uang boleh dari hasil kita kerja gajian. Beda. Sekian tuh sebulan sekian gitu. Itu udah pasti. Kalau dagang nggak pasti ya Bang Po. Bisa pasti, bisa nggak pasti. Bisa jadi kurang, bisa jadi lebih. Makanya butuh sesuatu yang lebih lah kalau masalah dagang ini ketimbang bekerja. Ya, makanya aneh coba ngasih tahu nih 5 kunci sukses dagang. Yang pertama itu Abang Po, kita kudu temuin dulu alasannya kenapa kita mau dagang. Alasannya makin kuat alasan Abang Po, makin cakep hasilnya. Karena apa? Kalau makin kuat, yang namanya dagang itu tantangannya luar biasa Bang Po. Tapi karena saking kuatnya kemauan kita kudu berhasil dagang, makanya seolah hasilnya akan bagus. Makin kuat. Apa dagang kita cuma iseng-iseng, atau dagang kita ini buat nanti nih biaya apa, ya? Atau nanti kalau kita udah nggak kerja, pensiun kita dagang, ya. Temuin dulu alasannya kenapa Abang Po dagang. Yang kedua, yang namanya dagang pasti butuh link Abang Po. Link pasar. Gimana pasar kita? Bikin daftar nama Abang Po. Bikin daftar nama, gali terus daftar nama. Gimana sih daftar nama itu nih? Di handphone Abang Po nih ada paling enggak sekarang ini 1000 nama. 1000 nama apa yang Abang Po kenal. Dari satu nama aja itu bisa berkembang. Dia punya adik, punya saudara, punya HP. Tergantung penilaian Abang Po aja nih. Pantas nggak nih orang ini? Aneh tawarin, kira-kira suka nggak nih? Kan kita kenal, kan kita tahu. Terutama dari saudara ya, saudara, kawan dekat, kawan jauh. Tawarin aja Bang Po. Makin banyak kesempatan kita buat nawarin orang, semakin banyak juga kesempatan kita dapat pembeli. Gitu. Yang ketiga, presentasi ya Bang Po. Presentasi. Jadi presentasi itu artinya kita ngasih tahu kelebihan dari produk kita. Produk nih empingannya nih, keripik aneh ini renyah banget, krauk. Abang Po mesti pastiin dulu, rasain dulu tuh keripik enak. Atau apa pastiin dulu. Pastiin kelebihan daripada produk Abang Po itu enak. Presentasi ya, kenalin produk lah ya. Kalau yang produknya sederhana pasti lebih sederhana lagi presentasinya. Tapi kalau produknya agak susah buat ngeyakinin orang, pasti butuh teknik gimana caranya presentasi biar simple dan mengena. Pastiin tuh Bang Po, pelajarin, makanya dipelajarin produknya. Alasan daftar nama, presentasi, follow up. Habis itu follow up Bang Po. Itu penting banget follow up itu. Jadi orang yang udah Abang Po presentasi, udah Abang Po kasih tahu, Abang Po catat nih, makanya dicatat ya, dicatat. Si A udah gua kenalin produk gua lewat WhatsApp, si A produk gua lewat telepon, si B udah gua produk, gitulah, tinggal gua follow up aja nih. Hasilnya gimana? Dia responnya bagus, nunggu duitnya, nunggu ada kebutuhannya gitu. Nah, tinggal Abang Po follow up. Jangan sampai begitu dia butuh, bukan Abang Po yang yang namanya kadang-kadang kan dia jualan kita produknya sama orang lain kan ya. Begitu dia butuh, kebetulan orang lain yang dekat sama dia, Abang Po yang presentasi, orang lain yang closing. Nah, yang kelima ini terakhir closing Abang Po.
pastiin tajemin untuk closing. Dia bisa beli daripada barang yang kita jual atau apa yang kita jual. Kudu mantep tuh closingnya Bang Po. Bagaimana mengclosing? Pelajarin deh Bang Po bagaimana closing produk Anda. Kalau Abang Po yakin dia ada uang, cuman masih mau ragu-ragu aja, tinggalin aja tuh barangnya. Habis itu kirimin nomor rekening Abang Po. Setengah maksa sih, tapi begitu dia dapat ngerasain produk kita, kalau kita yakin dia suka dan kita rasa itu enak, pasti besoknya begitu dia habis transfer, dia transfer lagi, nambah lagi pastinya. Bang Munir di channel Cakep Balai Banggi. Sampai di sini kita implang kata dagang. Pastiin kita berdiri dua kaki Suatu saat kakinya yang satu kita nggak tahu. Kekuatan kita kerja sampai di mana, kekuatan perusahaan yang kita tempat kerja kita tahu sampai di mana. Tapi kita udah punya satu kaki untuk kegiatan kita dan penghasilan kita pastinya. Bang Munir undur diri, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya dengan KT selanjutnya. Salam sukses. 1, 2